Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat kudroh, irodah, serta inayahnya, kita bisa bertatap muka lewat virtual. Kita bisa melaksanakan tugas kita, yaitu bertolabul ilmi. Alhamdulillah, pada kegiatan ini di hari kedua kita dalam melaksanakan pesantren Ramadan virtual. Khusus hari ini yang ikut dalam kelas 8. Baik, materi kali ini nanti akan disampaikan oleh 2 atau 3 pemateri. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Nita Rahmawati Ulfah. Materi yang akan disampaikannya adalah tentang toharoh. Mohon disimak, dicermati, karena nanti di sela-sela materi mungkin ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti juga ada Bapak Ustadz Ahmad Fadilah dan lain sebagainya. Baik, anak-anak sekalian, untuk memanfaatkan waktu, mari kegiatan kita pada hari ini kita awali dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada Ibu Nita Rahmawati Ulfah, waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'dah. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami di wa bi Muhammadin wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuq. Pada kesempatan hari ini, materi kegiatan pesantren virtual, kita akan membahas toharoh. Apa sih yang dimaksud toharoh? Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari najis dan hadas. Sekarang kita akan membahas pengertian najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab penghalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian najis dan hadas. Jadi toharoh meliputi 2 hal. Yang pertama, toharoh dari najis, dan yang kedua, toharoh dari hadas. Ya, toharoh dari najis, kita membahas tentang najis ya. Najis itu terbagi menjadi 3. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawasitoh. Dan yang ketiga, najis mughalazoh. Apa itu najis mukhafafah? Udah belajar kan tentang najis? Ya, najis mukhafafah itu najis kategori ringan.
Ini contohnya air seni bayi laki-laki bawah umur 2 tahun dan belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu, ya. Air seni atau air pipis bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun dan belum makan sesuatu apapun kecuali air susu ibu. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Misal, kalian memiliki adik laki-laki yang berusia 1 tahun 5 bulan. Orang tua kalian minta tolong, "Kak, tolong pegangi adik kamu," gitu. Kemudian adik kamu yang kamu pegang itu pipis mengenai baju atau celana yang sedang dipakai. Kemudian masuklah waktu sholat. Itu terkena najis mukhafafah. Maka cara membersihkannya ya dipercikan air. Ada benda yang terkena itu najis ringan ya, mukhafafah. Kemudian yang kedua najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini najis kategori sedang. Najis ini terbagi menjadi dua, najis hukmiyah dan ainiyah. Apa itu hukmiyah? Hukmiyah itu diyakini adanya najis tapi tidak ada wujudnya. Contohnya, benda yang terkena air kencing kucing yang sudah kering lama, ya, nggak terlihat tuh, tapi bisa dirasakan, ya, tapi bisa dirasakan. Maka cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena. Kemudian najis ainiyah adalah najis yang bisa dilihat bentuk, najis yang bisa dilihat warnanya. Itu najis ainiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan menghilangkan warna, bau, dan rasa. Gunakan air yang suci. Apa saja jenis-jenis najis ainiyah? Seperti darah, nanah, air kencing, kemudian kotoran manusia, kotoran binatang, dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam najis ainiyah. Ini najis mukhafafah itu terbagi menjadi dua, najis hukmiyah dan najis ainiyah. Dan yang ketiga, najis mughalazah. Najis mughalazah ini jenis najis yang masuk kategori berat. Ya, najis ini bersumber dari anjing dan babi. Contoh misal, terkena air liur anjing, maka cara mensucikannya dengan menghilangkan wujud najisnya terlebih dahulu, kemudian dicuci bersih 7 kali bilasan, dan salah satu di antara ke-7 kali bilasan itu campur air dengan tanah. Cara mensucikan najis ya. Jadi najis terbagi menjadi 3. Yang pertama najis khafafah, najis mutawasitoh, dan najis walazo. Sekarang kita lanjut ke hadas. Jadi hadas sudah Bu Nita jelaskan ya. Hadas itu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sebab-sebab kita terkena hadas kecil, yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Apa itu kubul? Kubul itu kemaluan, sedangkan dubur itu bokong. Ya, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Apa yang keluar dari kubul itu seperti air seni, kubul, kotoran. Kemudian yang kedua, hilang akal. Yang dimaksud hilang akal di sini contohnya tidur. Ya, tidur. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat adalah
Menyentuh kubul dan dubur menggunakan telapak tangan. Itu 4 sebab kita terkena hadas kecil. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan berwudu. Ya, cara mensucikannya dengan berwudu. Bisa kan wudu? Pastinya bisa lah. Kan ada tepuk wudu. Yuk kita tepuk wudu. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke sikut, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Doanya seperti apa? Yuk kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabi waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Itu bacaan setelah wudhu. Yang sekarang yang Bu Nita tanyakan, ada berapa rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat. Bagaimana niat berwudhu? Sudah tahu niat berwudhu? Artinya sudah. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Jangan sampai salah nih, biasanya nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari. Pokoknya dipanjangin. Asghari fardha lillahi. Ya, rukun wudhu yang pertama niat. Di mana baca niatnya? Baca niatnya ketika membasuh muka. Kemudian yang kedua membasuh muka. Ya, membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir tertib. Maksud tertib di sini sesuai urutan dari awal sampai akhir. Wudhu itu jangan acak-acakan. Misal yang pertama dilakukan kaki dulu, tangan dulu. Enggak seperti dilakukan dari cuci kedua telapak tangan. Jadi rukunnya itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai sikut, yang keempat mengusap kepala, bagian kepala, yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Nah sekarang hadas besar. Nah, hadas itu tadi terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita membahas hadas besar. Sebab-sebab kita terkena hadas besar, yang pertama itu berhubungan suami istri. Kan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat melahirkan. Yang kelima nifas. Dan yang keenam meninggal. Sebab kita terkena hadas besar itu ada 6. Yang pertama apa tadi? Yang pertama berhubungan suami. Kedua keluarnya mani. Yang ketiga haid. Yang keempat melahirkan. Yang kelima nifas. Dan yang keenam meninggal dunia. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Cara mensucikannya dengan wajib. Nah, mandi wajib di sini rukunnya yang pertama niat untuk membersihkan hadas besar. Yang kedua menghilangkan najis yang ada pada tubuh. Yang ketiga mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, mandi wajib. Bisa kan? Niat mandi wajib. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ini sama niatnya, kadang asgori, akbari itu nggak dibaca panjang.
Nawaitul gusla li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu niat mandi wajib atau mandi ya. Kemudian ketika tidak ada air untuk berwudu dan mandi wajib, maka untuk tayamum. Apa sih tayamum? Tayamum itu menyapukan debu atau tanah, ya menyapukan debu atau tanah ke muka dan kedua tangan dengan syarat tertentu sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Nah, bagaimana caranya? Bunita kasih tahu dulu rukun wudhu. Rukun wudhu itu yang pertama niat. Bagaimana niat tayamum? Sudah tahu? Pastinya sudah tahu dong. Dan niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum alistibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Itu niat. Yang kedua, menyapu muka menggunakan debu. Tiga, menyapu kedua tangan menggunakan debu. Dan yang keempat, tertib. Bagaimana caranya? Gak main asal-asalan, misalkan ngambil debu, kemudian usap-usap ke bagian muka, nggak kayak gitu, itu nanti mukanya jadi cemong. Kemudian di tangan juga sama, nggak seperti usap-usap aja, enggak Pak, tapi ada caranya. Dan wajib diketahui bahwa tayamum itu tidak pakai kumur-kumur ya. Kalau kumur-kumur, dikirain kumur-kumur pakai debu ya. Nah caranya seperti ini. Misalkan di depan Bunita ini ada tanah, debu ya, ada debu. Tadi hanya dua ya, hanya muka dan tangan. Ini debu, ambil terlebih dahulu debunya. Setelah diambil, di keprok-keprok ya, sampingnya agak keprok-keprok terlebih dahulu. Setelah diambil, dibasuh ke muka. Cara membasuhnya juga ada caranya, nggak asal main usap-usap. Caranya seperti ini. Nah, itu cara tayamum pada muka. Juga dilihat dan perhatikan jari-jarinya. Jari kelingking adanya di bawah dagu. Nanti seperti itu. Nah, kemudian ketika di tangan, debunya ambil di bagian yang lain, jangan bagian yang sama. Kita ambil debunya. Sama dikeprok-keprok dulu. Setelah itu dibasuh ke tangan. Nah, caranya nggak main asal kayak gini, nggak kayak gitu, tapi ada caranya. Caranya seperti ini. Jempol ketemu jempol. Nah, kemudian satu lagi masih ada debunya. Seperti itu. Jadi semua bagian tangan terkena debu untuk tayamum. Ya. Itu cara tayamum. Nah, sebab-sebab diperbolehkannya kita tayamum yang pertama karena sakit. Jika kita terkena air maka sakitnya akan lebih parah, maka boleh tayamum. Kemudian yang kedua karena dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga karena tidak ada air, sudah mencari kemana-mana airnya tidak ada. Ya, tiga saja. Ya, masih ada banyak, Ibu Nita jelaskan tiga ya. Yang pertama karena ketika kita sakit kemudian kena air maka sakitnya akan lebih parah. Kemudian yang kedua dalam perjalanan, dan ketiga tidak ada air sama sekali. Nah, untuk wudhu dan mandi wajib itu kan menggunakan air. Nah, di sini jenis-jenis air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak, yang kedua air mustakmal,
yang ketiga air musammas, dan yang keempat air mutanajis. Ya. Yang pertama air mutlak. Air mutlak ini air yang suci dan dapat mensucikan. Apa saja? Ada 7 macam air. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air mata air, yang keenam air embun, dan yang ketujuh air salju. Ya, jadi itu 7 macam air yang suci, mensucikan. Kemudian yang kedua air mustakmal. Air mustakmal ini air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan karena sudah dipakai. Ya, itu air mustakmal. Kemudian yang ketiga air musammas, ya. Air musammas ini air yang terkena atau ya terkena sinar matahari, kejemur, ya. Air ini dapat menyebabkan penyakit kulit, maka air ini suci tapi makruh digunakan. Kemudian yang keempat, air mutanajis. Air mutanajis itu air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, air beras itu tidak boleh digunakan. Sampai sini bisa dipahami tentang toharoh. Jadi toharoh terbagi menjadi dua, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Macam-macam najis tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama najis mukhafafa, yang kedua najis mutawasito, dan yang ketiga najis walazo. Kemudian sebab-sebab kita terkena hadas kecil tadi ada berapa? Ada 4. Yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua hilang akal. Di sini contohnya tidur. Yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang keempat menyentuh kubul dan dubur menggunakan telapak. Cara mensucikannya dengan berwudu. Dan sebab-sebab kita terkena hadas besar itu ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama bersetubuh suami istri. Yang kedua apa? Keluar mani. Yang ketiga haid. Yang keempat melahirkan. Yang kelima nifas, dan yang keenam meninggal dunia. Cara mensucikannya dengan mandi, ya. Niat wudhu, niat tayamum, dan niat mandi besar sudah bukan. Untuk tugasnya nanti akan Bunita share tentang tugas toharo ini. Tugasnya kalian menyebutkan macam-macam najis, kemudian contoh dari masing-masing najis, dan tata cara mensucikan najis muhofafa, najis mutawasito, dan najis mughalazo. Kemudian tugasnya yang kedua, sebab-sebab terjadinya hadas kecil dan hadas besar serta cara mensucikannya. Yang ketiga, kalian tulis niat mandi wajib, niat wudhu, dan niat tayamum. Ya, tugasnya ada 3 dan batas akhir jam 11. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi tentang toharoh sudah selesai disampaikan oleh Ibu Ustazah Nita Rahmawati Ulfah. Mudah-mudahan
bisa kalian praktekkan, bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tinggal kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan. Anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Fadilah. Dan terima kasih kepada Bu Nita sudah menyampaikan materi tentang taharah. Silakan pada Bapak Ustadz Ahmad Fadilah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala kataba. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam kama farada alaina siyam kama farada alaina la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya kita nyatakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pesantren virtual yang dilaksanakan di SMP Negeri 2. Mudah-mudahan kegiatan yang kita kerjakan, yang sudah kita kerjakan, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah Ramadan yang sudah kita kerjakan sudah berapa hari? Kalau nggak salah 14 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Ya. Dan amaliyah-amaliyah yang berkaitan dengan Ramadan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan sisanya ya tinggal ya hampir 16 hari ke depan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita tergolong manusia mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, tadi ya sudah kita mendengarkan ya materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nita Rahmawati Ulpa dengan materi yaitu tohara ya, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Bu Nita, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak cintai, ya. Hari ini ya Bapak akan memberikan materi tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita yaitu melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah
diwajibkan, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu adalah menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, bahkan sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW sudah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Namun antara dari nabi-nabi yang lain cara beribadahnya sangat berbeda. Makanya kita bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika kita melaksanakan satu ibadah dibayar 10 kali lipat. Makanya ada Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa selama 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan melaksanakan ibadah puasa 1 tahun penuh. Yuk kita hitung-hitung. Ketika kita beribadah, 1 kali kita beribadah dibayar 10 kali. 10 kali bulan suci Ramadan, sebulannya taruhlah 30 hari. Jadi 30 kali 10 sama dengan 300. Kemudian dilanjutkan dengan 6 hari. 6 hari dikali 10, yaitu 60. Jadi totalnya 360 hari. Makanya Rasul bersabda, siapa orang yang puasa di bulan suci Ramadan, dilanjutkan dengan puasa 6 hari selama di bulan Syawal, seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Itulah makanya kita sangat bersyukur menjadi umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, di sini ada secara praktis ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu adalah suatu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki berpakaian rapi, perempuan menutup aurat, niatkan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apapun yang kita kerjakan, niatkanlah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita menjadi ladang pahala, niatkanlah semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kuncinya adalah niat. Makanya disebut adalah amal soleh. Apa sih amal soleh? Amal soleh adalah suatu kegiatan dari bangun tidur hingga tidur kembali diniatkan untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala.
Makanya tidak ada yang sia-sia apa-apa yang kita kerjakan ya, kecuali kita niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Jadi niatkanlah semuanya ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Maka di dalam kitab Tankihul Qaul ya, siapa orang yang memulai pekerjaan yang diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dan diawali dan dibarengi dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, ya Allah Subhanahu wa taala mengobrol-ngobrol pahala. Silakan tuh ambil pahala sebanyak-banyaknya. Makanya kita jangan dikategorikan yang didoakan oleh malaikat Jibril, yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah umatmu ya Rasul apabila menemui bulan suci Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat merugi ya. Di bulan suci Ramadan tinggal 15 hari ke depan. Baru kemarin kita melaksanakan ibadah Ramadan, tahu-tahu udah 14 hari. Bulan rahmat sudah kita lewati, ini sekarang bulan ampunan. Sebentar lagi 6 hari ke depan kita akan memasuki bulan Idkum minan nar, yaitu bulan terbebas dari api neraka. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, ya. Ibadah ada 3. Yang pertama adalah ibadah yang dilaksanakan dengan fisik. Ya. Seperti sholat, puasa, ya. Itu adalah disebut adalah ibadah jasadiyah. Ibadah jasadiyah itu contohnya, ya. Baca Quran sama, ya, karena ibadah fisik, karena kita baca Al-Quran, sholat, tawan, ya, ruku, sujud, ya. Kemudian puasa, ya ibadah fisik, ya. Itu ya yang disebut adalah ibadah jasadiyah. Yang kedua adalah ibadah yang dilaksanakan dengan mengeluarkan harta. Seperti sedekah, kemudian zakat, infak dan sedekah, itu disebut adalah ibadah maliyah. Ya. Ibadah yang dilaksanakan dengan mengeluarkan harta. Yang ketiga adalah ibadah yang pelaksanaannya menggabungkan antara fisik dan mengeluarkan harta, seperti haji dan umroh. Kalau haji dan umroh udah fisik, ya fisik, ya makanya ada persyaratan, salah satunya adalah orang yang melaksanakan ibadah haji adalah manis tato'a, adalah kuat, ya, bisa mampu dari segi harta dan mampu dari segi fisik, ya. Makanya ibadah haji dan umroh adalah ibadah gabungan antara ibadah jasadiyah dan ibadah maliyah, karena jasad dan harta yang dikeluarkan. Tuh, jadi ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah ibadah fisik atau disebut ibadah jasadiyah, seperti puasa, sholat, belajar juga sama, ya. Kemudian baca Al-Quran. Yang kedua adalah ibadah maliyah, ya, ibadah yang dilaksanakan dengan mengeluarkan harta, yaitu zakat, infak dan sedekah. Kemudian yang ketiga adalah ibadah menggabungkan antara fisik dan harta. Contohnya adalah haji dan umroh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak rahmati, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki dengan sunnah-sunnah ibadah Ramadan.
sunnah-sunnah ibadah Ramadan, ya. Ada, ya di samping juga kita melaksanakan ibadah wajib, ada ibadah-ibadah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya kadang-kadang kita ngomong sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul, ya. Yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasul, syaratnya adalah yang pertama adalah berselawat kepada baginda Rasul, yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan banyak sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah kembali kepada diri kita masing-masing. Ibadah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak sholat, ketika kita tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh dan disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita tidak puasa, Allah nggak bakalan rugi. Ya. Ketika kita sholat, Allah nggak bakalan rugi. Yang ketika kita melaksanakan sholat, ya, tidak bakalan, ya, mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu kembali kepada diri kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin pahala, ya melaksanakanlah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada surga dan neraka, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk manusia. Kalau ingin masuk surga, ada jalannya. Kalau ingin masuk neraka, ada jalannya. Makanya kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kembali kepada sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah bersegera berbuka. Bersegera berbuka. Makanya, ya, kalau kita di rumah, ya, jangan terlena dengan sinetron. Jangan terlena dengan hal-hal yang menyia-nyiakan. Ingat, ya, waktu menjelang berbuka puasa itu doa-doa mustajabah. Makanya kita sering diajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa anna ya karim. Ada makanan depan, baca doa, ya kan? Sambil ngaduk-ngaduk diaduk-aduk aja, tahu-tahu tumpah. Ya udah, tuh begitu buka nggak kemakan, itu nggak boleh, ya kan? Orang tua kita di dapur, ya udah ditaruh di gelas masing-masing begitu, baca doa, begitu maghrib dia mah sebaskom-baskomnya dia minum kan gitu kan. Itu, ya. Jadi jangan kita terlena, ya, apalagi sekarang banyak tayangan-tayangan yang merugikan, ya. Yang merugikan. Ingat ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa menjelang berbuka puasa. Ya, itu terserah. Apakah mau baca Quran kah? Apa mau baca sholawat kah? Silakan saja. Ya.
Tidak ada yang sia-sia, apalagi di bulan suci Ramadan. Silakan. Ya. Kemudian berbuka puasa, ya sunnah Rasul, ya berapa teguk air? 3 teguk, ya 3 teguk, baca Bismillah, Alhamdulillah, baca Bismillah, Alhamdulillah, baca Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian sholat, ya makan korma 3 butir, ya. Karena korma itu buah yang sangat ya disukai oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis buka atau makan yang ringan, barulah sholat. Artinya ya ketika kita makan itu usus ya akan bergerak sedikit demi sedikit, makanya sholat baru ya tahap yang kedua. Jangan begitu buka ya tek dung ya baca doa berbuka puasa langsung dihantam ronde 1 habis semua kolak dan sebagainya, lontong dan sebagainya. Begitu sholat maghrib langsung bunyi, itu bukan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kenapa? Setelah habis buka kita sholat maghrib baik sendiri maupun berjamaah. Kemudian jangan berleha-leha. Ada salah satu ibadah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu sholat sunnah taraweh. Silakan, ada yang melaksanakan 8 plus witir 3, silakan. Ada yang melaksanakan 20 plus witir 3, silakan. Ada yang mengerjakan ya dari ba'da sholat isya sampai menjelang waktu fajar, silakan saja. Oleh karena itu ya pergunakanlah ya waktu dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah mengakhiri waktu sahur. Ya. Termasuk yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah mengakhiri waktu sahur. Yang dimaksud dengan sahur di sini adalah segala jenis makan pada waktu dini hari, waktu sahur, yaitu setelah berlalunya malam hingga terbit fajar. Makanya baginda Rasulullah SAW ya bersabda dalam sebuah hadisnya, tasaharu fa inna fis sahuri barokatun. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur itu adalah terdapat keberkahan. Keberkahannya itu apa? Ya pagi-pagi masih kenyang. Coba kalau kita nggak sahur, udah lapar, ya kan? Alasannya, ya kenapa kamu nggak sahur? Kenapa kamu nggak puasa? Oh saya nggak sahur. Itu jawaban anak kecil. Ya, jawaban anak kecil pagi-pagi udah pagi-pagi udah makan, alasannya dia nggak sahur, gitu kan? Itu contoh. Ya karena kenapa? Ya anak-anak, ya. Karena sahur itu adalah merupakan kesunahan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun hanya seteguk air. Tuh. Walaupun hanya seteguk air. Karena di sini ya di antara berkah sahur bagi orang muslim adalah di satu sisi memberikan asupan jasmani, di sisi lain juga memberikan asupan rohani berupa zikir, istighfar dan doa-doa pada waktu yang penuh berkah. Waktu di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dengan berlimpah, sebab bisa jadi mereka yang sahur termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya. Oh, ya kan? Bahkan ada salah satu ulama ya, almarhum Syekh Ali Jaber, ya keutamaan istighfar di waktu subuh sangat luar biasa. Bahkan zikir yang dicintai oleh malaikat Jibril pada waktu subuh, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu
Ya, berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Bahkan ya ada salah satu ibadah sholat yang sangat dianjurkan itu sholat sunnah fajar. Jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat subuh. Pahalanya adalah dunia serta isinya. Makanya kita habis sahur ya jangan langsung tidur. Pak, sahur saya jam 2. Ya sudah ya. Kalau sahurnya jam 2 ya udah barang tentu. Ya jam 3 udah ngantuk lagi, coba sahurnya setengah 4. Ya kalau jam 4 kayaknya mendekati waktu apa namanya? Waktu subuh ya. Kayaknya terburu-buru. Ya setengah 4 lah kita sahur. Setengah 4 makan, kemudian dengan nyantai dan sebagainya. Ya kemudian jam 4 ya bersih-bersih, kemudian gosok gigi, mau mandi silakan. Kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah fajar. Mau ke masjid silakan, pahalanya luar biasa. Ya, sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, mau berjamaah di rumah monggo, mau berjamaah di masjid juga sih, di masjid juga silakan. Ya, tuh ya banyak manfaatnya. Ya, tuh. Jadi yang kedua adalah ya sunnah ibadah puasa. Yang kedua mengakhiri waktu sahur. Yang ketiga ya adalah menjauhkan diri perkataan yang sia-sia. Ya. Ingat ya, perkataan yang kita ucapkan adalah doa. Makanya kita berkata yang baik-baik ya. Ada ya, ada ada ibadah ya. Ada ibadah di sini ibadah puasa ya. Jauhkanlah dari perkataan yang sia-sia. Ada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kan min shaimin laisa lahu min siyami ilal jubal as. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Salah satunya adalah ya dia berkata-kata yang tidak-tidak, maka jauhkanlah diri dari perkataan yang sia-sia. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal siyamu minal akli wasyarab innama siyamu minal lagwi warrafas. Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia, yang jorok-jorok. Jadi puasa bukan hanya fisik saja, puasa mata, puasa kuping, puasa mulut, dan semuanya puasa. Bahkan ya tingkatan puasa itu ada 3, ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Ya. Kalau kita dikategorikan puasa yang mana nih? Ya bisa dikategorikan puasa orang awam. Ya, ya puasa orang awam kadang-kadang ya puasa, kadang-kadang mata juga ya melihat kanan kiri. Kadang-kadang lagi nyantai menyaksikan televisi yang dilihat adalah gosip-gosip ya yang hot. Kemudian kadang-kadang gitulah ya. Kalau pengen puasa benar-benar saya udah pernah ngomong sama teman saya kalau benar-benar puasa mau puasa di gunung. Puasa di gunung ya kita meninggalkan keluarga, beras 5 karung, semuanya kasih duit, saya mau puasa di gunung, pulang-pulang setelah hari raya Idul Fitri itu insya Allah puasanya diterima. Ya, karena kenapa? Di gunung nggak mikirin apa-apa, kagak ngeliat apa-apa, kagak dengerin dengan catatan TV, nggak ada radio, nggak ada HP, nggak ada ibadah kayak itu. Bahwa kalau memang seandainya ya di sini ya kadang-kadang ya, mata masih lelihatan saja, kadang-kadang kadang-kadang di tayangan mana tuh? Trans 7 apa Trans TV itu ya? Menjelang kira-kira jam 3 ya.
itu yang ditayangin makanan mulu. Akhirnya kan akhirnya tuh kan. Akhirnya ya itu ya. Jadi yang ketiga adalah menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia. Jadi di samping badan kita puasa, semuanya juga kita puasa. Kita menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, udah barang tentu kita tahu semuanya. Tapi ini kadang-kadang yang membatalkan pahala puasa. Kita harus jaga, salah satunya adalah perkataan yang sia-sia, perkataan yang jorok-jorok. Yang selanjutnya adalah qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa orang yang melakukan ibadah pada bulan suci Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Tuh, ya. Makanya semakin banyak kita ibadah qiyamul lail, pahalanya luar biasa dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau berapa rakaat Pak? Silakan. Sebanyak-banyaknya juga silakan saja. Bahkan ya Rasulullah SAW pun ya dalam sebuah keterangan Rasul sholatnya kakinya sampai bengkak. Kalau kakinya sampai bengkak berarti lama apa sedikit? Lama apa sebentar sholatnya? Udah lama. Kalau kita kadang-kadang begini sholatnya, lihat dulu ya. Lihat imamnya siapa? Kan gitu ya. Lihat imamnya. Contoh MC, hadirin wal hadirat jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk pelaksanaan sholat sunat taraweh, imamnya Ustadz A. Yang kita tahu, ya lama. Iya. Lama. Ada bahasa lama, kemudian kita bermakmum dengan dia, kagak dapat pahala 27. Dengan pulang baik. Kalau saya begitu, ya. Ibu hadirin redo sama saya imami sholat, kalau ingin mendapatkan pahala 27, ya harus redo dengan imam. Kalau kagak mau silakan pulang. Jadi sakitnya bukan di hati, sakitnya di lutut. Ya. Sakitnya di lutut, udah diri, udah tunggang-tungging, udah ya bahasanya lama bener ya imamnya. Tapi masih ngikutin dia. Ya tetap tidak mendapatkan pahala. Makanya ya, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, makanya kita ibadah Ramadan dengan memperbanyak sholat sunnah, qiyamul lail, dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini imaman dengan membenarkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahtisaban itu adalah keikhlasan. Ya. Semata-mata karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah kita memproklamasikan diri kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ya di dalam salah satu keterangan ya. Ketika kita membaca doa iftitah ya, ada doa yang diajarkan oleh Rasul, ada selain dari itu juga ada. Itu adalah adalah sunnah qauli ketika kita sholat, baca doa iftitah. Ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah
Menyibukkan diri dengan berzikir, amal soleh, dan memperbanyak sedekah. Ya. Oh. Salah satu ibadah Ramadan, salah satu sunnah yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah menyibukkan diri dengan berzikir. Ya, menyibukkan diri dengan berzikir, amal soleh, dan memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullibatil abwabun nar wa sudifat syayatin." Jika datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga lebar-lebar dan ditutup pintu neraka rapat-rapat dan setan dibelenggu. Saya bertanya kepada siswa, ya, tanya, benar nggak yang disabdakan oleh Rasul? Apabila telah datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga lebar-lebar, ditutup pintu neraka rapat-rapat, dan setan dibelenggu. Benar apa salah? Benar. Ya. Tapi ada yang tidak diikat apa? Ayo, saya nanya nih. Datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan dikunci, ya, dibelenggu. Tapi ada yang kagak dibelenggu, nafsu. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Iya. Kalau nafsu dibelenggu, ya mati. Iya kan? Begitu puasa, buka puasa, ada kolak. Iya kan? Ada apa lagi? Ada tahu, ya. Ada lontong, ada sambal kacang. Enggak punya nafsu, mati kita. Iya kan? Makanya kadang-kadang kan beli lontong, karena kita punya nafsu. Gitu kan. Gitu kan. Ya. Apabila telah datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga lebar-lebar. Pintu surga dibuka lebar-lebar pokoknya. Makanya ya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu ulama yang menyatakan naumatus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Tapi jangan tidur mulu. Saya dulu benar-benar puasa setengah hari. Ya, anak-anakku, saya puasa udah pernah. Ya, setengah hari. Emang kan Pak, dari ibadah subuh, tidur bangun-bangun jam 12. Johor. Kan setengah hari ya. Setengah hari. Kata kakak saya, lumayan enak puasa setengah hari. Emang kenapa? Dari ibadah subuh sampai Johor puasa, tinggal setengah lagi. Ya kan gitu kan. Kadang-kadang ya enggak bagus gitu. Enggak bagus ya. Jadi memperbanyak tidur aja enggak bagus. Ya baca Quran ya. Kemudian amal soleh ya, memperbanyak banyak sedekah gitu. Banyak keutamaan puasa. Ya. Kadang-kadang banyak ya. Ya kita salawat aja sudah termasuk zikir. Bacaan tasbih saja sudah zikir. Yang selanjutnya adalah berdoa sepanjang hari. Berdoa sepanjang hari, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Bahkan ada dalam salah satu keterangan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Syaratnya adalah apabila kita ingin dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ya syaratnya adalah minta kepada Allah. Ya, jangan minta kepada selain Allah. Ya kan? Jelas? Jelas. Makanya ya, ada dalam suratul Fatihah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta. Udah mohon, kita minta, dan ya, apa namanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meminta dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah menyembah kepada Allah, jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud adalah syirik. Syirik itu adalah sudah percaya kepada Allah namun percaya kepada selain Allah. Nih kata-kata syirik begini gampang. Nih gampangnya nih. Saya sakit, lu berobat ke sono aja. Gua berobat ke sono sembuh sama dokter A. Nah, itu udah musyrik belum? Udah musyrik belum? Percaya sama dokter A bisa menyembuhkan sakit. Musyrik bukan? Musyrik. Dokter hanya pelantara. Ya, sakit ini silakan. Ya, ini resepnya silakan. Makanya ketika kita minum obat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam rangka adalah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ya. Makanya ya banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh berburu 10 malam terakhir. Ini dikit lagi nih, ya. Ada apa di 10 terakhir itu? Ada salah satu malam, ya. Ada salah satu malam, yaitu malam kemuliaan, yaitu disebutnya adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa sih di 10 hari terakhir? Kenapa ada di situ di malam 10 terakhir? Kan biasanya kalau pemain sepak bola kan ada penyisihan, ada semifinal, ada final ya. Gitu ya. Di hari pertama sampai tanggal 10 Ramadan, musola banyak apa sedikit? Banyak ya. Kalau sekarang udah maju ya. Dari 5 saf ke 4 saf. Dari 4 saf ke 3 saf. Nah, nanti yaudah itu. Ya. Tinggal ada yang 2 saf, ada yang 1 saf setengah, ada yang cuman sebaris. Ya. Bahkan ya kita disuruh bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir. Makanya dalam surat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir itu lebih baik daripada permulaan. Gitu. Diibaratkan begini, kita udah nanam nih, ya, lebar benih. Kemudian kita agak rawat, kita tinggal, itu sama aja. Ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan, malam pertama, malam kedua, terus kita sungguh-sungguh, di malam terakhir kita tinggalkan, sia-sia. Ya. Makanya kita disuruh oleh baginda Rasulullah SAW suruh berburu, jadi mencari, ya, mencari malam kemuliaan. Ya. Bahkan ada yang menyatakan malam kemuliaan itu malam tanggal 27, ada silakan saja. Ya. Bahkan para ulama menyatakan seperti itu. Namun ya kita berburu, mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan malam kemuliaan. Kalau yang mendapat malam kemuliaan ada teman yang menyatakan sapam, karena sapam itu jaga malam terus. Pasti dia mendapatkan kemuliaan. Ada yang menyatakan seperti itu. Namun ya tidak seperti itu, kita harus mencari, ya, berburu, ya, insya Allah, ya. Makanya di sini dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena iza dakhalal asra, ya, apabila bulan suci Ramadan ya sudah memasuki 10 terakhir, sadda mi'zarah, ya,
Rasulullah SAW ya mengencangkan sarungnya, wa ahya laila, menghidupkan malam-malam, kemudian wa ay qadha ahlah, dan membangun keluarganya. Ya, sarungnya dikencangkan artinya ya lebih intens lagi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghidupkan malam-malam dengan baca Quran, dengan sholat dan silakan. Ya mudah-mudahan ya makanya banyak-banyaklah berdoa ya. Allahumma ja'al lailatal qadri ya fi syahri Ramadan wa fi kulli sanatin. Ya. Ya Allah ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang mendapatkan malam kemuliaan. Bahkan ya asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar itu ya ada sahabat ya bercerita ya bercerita ada orang yang memang beribadah selama 83 tahun. 83 tahun. Ya kan? 83 tahun orang itu sampai bengong. Bagaimana ibadah sampai 83 tahun. Makanya ketika bercerita seperti itu, turunlah Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi orang yang beribadah pada malam itu apabila mendapatkan malam kemuliaan sama saja kita beribadah selama 83 tahun. Nyampe enggak 83 tahun umur kita? Insya Allah. Makanya kita berharap panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Ya, makanya rahasianya siapa orang yang beribadah pada malam itu dan mendapatkan kemuliaan sama saja beribadah selama 83 tahun. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri. Ya, umumnya untuk siswa dan siswi, mudah-mudahan kajian pada hari ini adalah bermanfaat. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fadilah yang telah memberikan materi pada hari ini. Ya, anak-anakku sekalian, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugas tepat pada waktunya. Waktu pengumpulan jam 11 ya. Dikumpulkan. Linknya sudah diberikan ke koordinator kelas masing-masing. Kerjakan tugas dikumpulkan paling lambat jam 11 ya. Mungkin itu saja materi kegiatan virtual pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku Nana. Percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga. Kayak aku. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu tersembunyi, tiada satu yang terlupa. Segala apa yang terjadi, engkaulah saksinya. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Kau yang maha pengasih, kau yang maha penyayang, kau yang maha pelindung, padamu semua bergantung. Yang dicintakan pergi, Yang didambakan hilang, hidup kan terus berjalan meski